Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Paikem. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Roy, di channel Gerbang Paikem. Semoga dimanapun Sobat berada selalu dalam keadaan sehat. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara daftar kuliah. Untuk lebih lanjutnya seperti apa, yuk kita saksikan. Sebelumnya jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video saya yang selanjutnya. Oke, kita on spot. Pertama-tama Sobat Paikem buka Google Chrome-nya atau yang lainnya, baik Mozilla maupun yang lainnya, atau kalau menggunakan HP Android, Sobat bisa cari di Play Store, juga ada aplikasi tentang KIP kuliah ini. Boleh nanti diperlihatkan. Karena saya menggunakan PC, jadi saya langsung saja masuk ke Google Chrome-nya, kemudian ketikkan alamat KIP kuliahnya ya, KIP kuliah, langsung saja KIP strip kuliah kemdikbud.go.id. Saya langsung saja ya KIP kuliah. Nah, nanti akan keluar di sini tulisan alamat portalnya, yaitu KIP kuliah kemdikbud.go.id. Kemudian klik KIP kuliah ini, klik. Nah, nanti sobat akan melihat laman pertama yang ada di portal KIP kuliah ini. Nah, di sini yang harus dipersiapkan itu yaitu ada daftar, dan ada login. Kalau seandainya belum pernah daftar, berarti ya harus daftar baru dulu di sini, daftar baru. Kalau seandainya sudah pernah daftar, nah nanti masuk ke login. Tapi sebelum ke daftar, alangkah baiknya sobat lihat-lihat dulu lah, cari-cari informasi yang ada di portal KIP kuliah ini ya. Laman-laman ini ada informasi apa saja, dicek lagi. Nah, ini ada jadwal kartu Indonesia Pintar kuliah ya, bisa dilihat jadwalnya oleh sobat ya. Untuk SNPN tanggalnya sekian, dibuka dan sampai ditutup. Kemudian SNMPTN juga nanti bisa dilihat jadwalnya, UTBK dan seterusnya. Nanti ada juga yang belum keluar itu, yaitu seleksi mandiri ya, mandiri PTS PTN-nya ya belum keluar. Kemudian cari lagi informasi yang lainnya, yaitu nah ini ada prosedur pendaftaran KIP kuliah, mungkin sobat bisa cari tersendiri lah, silakan dibuka. Kemudian syarat pendaftaran, nah ini yang paling utama, dibaca dulu ya, kemudian bantuan klarifikasi berita keunggulan KIP kuliah, nanti bisa dibaca-baca dulu. Nah, mungkin saya bantu ya untuk syarat, karena ini hal yang penting, makanya harus dicek dulu ya. Nah, ini untuk syarat-syaratnya kita lihat. Oh, tunggu, maaf, salah, klikannya salah. Nah, ini persyaratannya bisa dilihat juga bahwa satu, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah menyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau seandainya sekarang kan tahun 2021, nah lulusan tahun 2020 masih bisa mengajukan, dan 2019 pun masih bisa. Nah, itu jadi keterlambatannya maksimal 2 tahun.
serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Kemudian memiliki potensi akademik baik, memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, perlu diperhatikan dan perlu diingat bahwa dulu itu KIP Kuliah itu masih namanya masih bidik misi. Nah, 2 tahun ke belakang itu diganti namanya menjadi KIP Kuliah ya. Jadi bidik misi sama KIP Kuliah itu sama-sama saja, cuman ada beberapa persyaratan yang ditambahkan. Kalau di KIP Kuliah ini bisa daftarnya secara mandiri juga seperti itu. Nanti terus KIP Kuliah ini sebenarnya diprioritaskan untuk warga yang memiliki atau siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi yang di bawah rata-rata tetapi memiliki potensi akademik yang baik gitu. Kemudian 3 siswa SMA, SMK seperti tadi atau saudara yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademiknya ini dan mempunyai kartu KIP. Nah, ini sebenarnya diprioritaskan untuk pemegang kartu KIP. Kalau seandainya tidak memiliki kartu KIP, ya mungkin nanti kami jelaskan juga. Saya jelaskan maksud saya. Kemudian siswa SMA, SMK, MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik dan mempunyai kartu keluarga sejahtera. Karena biasanya kartu KIP itu dikeluarkan dari anggota PKH, program keluarga harapan. Nah, di situ biasanya keluar banyak kartu. Jadi induknya itu kartu pelindungan sosial kalau nggak salah ya, KPS. Kemudian ada di situ juga kartu Indonesia Sehat yang keluarnya yaitu. Kemudian anak-anaknya yang lainnya yaitu kartu keluarga sejahtera, kemudian kartu Indonesia Pintar. Nah, itu bagian-bagian yang dari program keluarga harapan itu tersendiri. Kalau untuk pendidikan ya berarti yang diperlukan adalah kartu Indonesia Pintar. Dan bisa juga oleh kartu keluarga sejahtera. Oke. Kemudian lulus seleksi penerima mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi untuk akreditasi C sebenarnya masih bisa dengan pertimbangan tertentu. Oke, itulah persyaratannya. Makanya harus dicek dulu oleh sobat seperti apa persyaratannya. Kemudian cek kembali juga ke bawah, kita scroll ke bawah, cek. Nah, ini tentang perguruan tinggi ya atau program studi yang penerima KIP Kuliah. Sobat juga bisa cek di sini. Cek perguruan tinggi mana yang akan sobat masuk gitu. Atau ingin daftar di jurusan mana dan perguruan tinggi mana. Makanya harus dicek dulu ya. Contoh seperti ini. Kalau ini sih saya contoh saja karena saya bekerja di Universitas Surya Kencana, ya saya contohkan di Universitas Surya Kencana. Contoh Universitas Surya Kencana. Ada tidak? Nah, ini ternyata ada nih. Nah, perguruan tingginya Universitas Surya Kencana, program studi yang menerima KIP Kuliah apa saja bisa masuk ya, bisa daftar di prodi-prodi tertentu. Kemudian ini akreditasinya bisa dicek. Nah, atau sobat juga bisa cek langsung. Jadi bukan hanya mengecek di laman kota KIP Kuliah ini, tapi juga dicek, ditanyakan langsung ke universitasnya. Ke universitasnya tanyakan, Bapak, Ibu, apakah program studi ini menerima beasiswa KIP Kuliah atau tidak? Karena biasanya setiap universitas itu memiliki kuotanya tersendiri. Itu tidak semua bisa masuk KIP Kuliah
karena ada proses seleksinya tersendiri. Jadi ada jumlah kuotanya tersendiri setiap jurusan maupun setiap universitas. Makanya selain mengecek ke bagian portal kuliah ini, universitas yang mana yang menerima KIP kuliah, juga tanyakan ke bagian universitasnya, terutama ke fakultas yang ada di universitas tersebut, apakah menerima beasiswa KIP kuliah atau tidak, dan jurusan mana saja yang menerima beasiswa KIP kuliah, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Kalau sudah dibaca-baca, baru sobat masuk ke daftar, karena sobat belum daftar ya berarti harus daftar dulu. Kalau seandainya sudah pernah daftar, kemudian sudah ada nomor pendaftaran sama kode aksesnya, berarti sobat masuknya ke login. Nah, mungkin ini nanti untuk login akan dibahas ke video berikutnya. Nah, untuk sekarang kita masuk dulu sebagai daftar baru ya. Oke, nah kalau ini sebenarnya laman untuk yang sudah login. Jadi sobat masuknya ke di sini nih. Ada daftar baru ya. Masuk ke daftar baru. Nah, hal yang harus diperhatikan bagi sobat untuk bisa daftar ini, ada beberapa item yang harus dimasukkan, atau 4 hal yang harus dimasukkan, yaitu pertama yaitu nomor induk kependudukan atau NIK. Itu harus valid ya. Harus valid dan benar. Kemudian nomor induk siswa nasional. Itu juga harus valid dan benar. Kemudian nomor pokok sekolah nasional. Itu juga harus benar. Kemudian email ya. Itu juga harus benar. Langsung saja bagaimana cara daftarnya. Ya, pertama masukkan nomor induk kependudukan yang valid ya. Nomor induk kependudukan sobat yang valid, masukkan. Ini saya hanya sekedar contoh saja ya. Kemudian nomor induk siswa nasional yang valid juga masukkan. Kemudian nomor pokok sekolah nasional yang valid juga, yang benar ya. Saya contohkan. Nah, kalau seandainya nomor pokok sekolah nasionalnya benar, secara otomatis dalam sistem KIP kuliah ini akan keluar sekolah sobat ya. Kalau seandainya nomornya salah, itu tidak akan keluar. Nah, jadi pastikan nomor pokok sekolahnya benar dan nanti secara otomatis akan keluar. Kalau seandainya sudah ketemu dan benar itu adalah sekolah sobat, baru klik. Nah, kemudian masukkan email sobat ya. Nah, email ini juga harus valid dan benar dan aktif ya. Jangan sampai menggunakan email yang tidak aktif, karena nanti kementerian akan mengirim email ke email yang dicantumkan oleh sobat sekalian. Kemudian proses selanjutnya, klik proses selanjutnya. Oh, maaf. Oke, maaf. Kita ulangi. Klik proses selanjutnya. Nah, kalau seandainya yang keluar adalah tulisan gagal, berarti ada beberapa data yang tidak valid ya. Data sobat yang tidak valid. Kemudian cek informasi apa yang diberikan dari kementeriannya. Contoh seperti ini, ada pesan bahwa
informasi siswa dengan NISN sekian tidak ditemukan tandanya bahwa nomor tersebut tidak terdata di kementerian. Artinya, kalau seandainya yang bermasalah adalah nomor induk kependudukan, dari pesannya yaitu yang bermasalah adalah nomor induk kependudukan, berarti nomor sobat itu tidak terdata dan harus ditanyakan ke dinas kependudukan, ya. Ditanyakan ke dinas kependudukan terkait nomor induk ini apakah udah sesuai atau tidak, atau dicek kembali. Mungkin saja dari nicknya sudah benar, ternyata sobat memasukkan datanya salah atau kurang, seperti tadi kurang satu angka seperti itu. Kemudian kalau seandainya yang informasinya yaitu nomor induk siswa nasional yang bermasalah atau tidak ditemukan, berarti sobat harus tanyakan ke dapodik sekolahnya, ya. Tanyakan terkait nomor ini apakah sudah sesuai atau tidak, karena ketika sedang mengusulkan beasiswa secara mandiri itu tidak ditemukan. Nah, coba sobat tanyakan dulu ya, yang nik ke dinas kependudukan, yang NISN ke dapodik sekolahnya. Nah, kalau nomor pokok sekolah nasional, karena itu secara otomatis akan keluar, makanya akan ketahuan itu ada atau tidaknya. Nah, kalau seandainya benar, nah ini kalau seandainya sudah benar, nah ketika proses selanjutnya ada kata-kata yang dimana harus menyetujui data yang sobat masukkan. Jadi kalau seandainya udah benar nih, ternyata NIK-nya valid, kemudian NISN-nya valid, semuanya datanya benar, nanti ada pesan selanjutnya di laman selanjutnya, yaitu untuk menyetujui bahwa data ini benar-benar milik sobat. Kemudian nanti klik setujui dan proses selanjutnya. Kemudian kalau seandainya sudah di proses selanjutnya, nanti akan ada tulisan. Kalau tadi kan gagal, tulisannya gagal. Nah, kalau yang berhasil itu ada tekan tulisannya sukses dan mengarahkan supaya sobat buka emailnya, email yang sobat cantumkan di portal ini gitu ya. Nah, setelah itu baru sobat cek emailnya masing-masing atau email sobat, cek apakah sudah ada pesan atau belum dari kementeriannya. Nah, nanti setelah cek baru nanti dilihat tuh. Nah, kalau udah ada berarti sudah diverifikasi data itu valid, benar adanya. Kemudian dilihat di situ nanti kan ada keterangan nama, benar atau tidak nama, NISN-nya, sekolah asal sekolahnya, kemudian tahunnya, tahun daftar sekarangnya, tahun daftar rakit kuliahnya, kemudian ada nomor pendaftaran dan kode akses yang dikirim oleh kementerian. Nah, data ini sangat diperlukan karena untuk keperluan nanti masuk ke login, ya. Nanti dari kementerian akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses setiap peserta masing-masing. Jadi nomor ini dan kode aksesnya berbeda setiap yang pendaftar. Nah, kalau seandainya sobat sudah menerima pesan ini, baru sobat masuk ke login, ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk tahapan selanjutnya akan dibahas di video berikutnya, ya. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk melihat video saya yang berikutnya. Sekian.